Arsenal tiba-tiba ngelawak saat mereka hanya butuh 1 gol, sementara itu Atta Halilintar sudah bukber dengan Sriwijaya FC. Bersama Seris Kadila, berikut cetak gol harian selengkapnya. UEFA memberi izin laga final Europa League boleh dihadiri oleh penonton di stadion. Pada Senin yang lalu, UEFA mengonfirmasi kalau final Europa League boleh dihadiri 9.500 penonton di stadion. Pertandingan tersebut rencananya akan digelar di Stadion Energa Gdansk di Polandia. Dilansir dari laman resmi UEFA, otoritas Polandia juga sudah memperbolehkan penonton untuk hadir. Tapi jumlahnya dibatasi maksimal 25% dari kapasitas stadion. Untuk pembagian tiket, UEFA akan menjual 6.000 tiket kepada 2 tim yang lolos ke partai final dan kepada masyarakat umum. Sisanya akan dibagikan kepada panitia lokal dan stasiun televisi. Setelah kalahkan Real Madrid kemarin, Timo Werner berhasil mencatatkan 2 rekor. Di partai semifinal Champions League kemarin, Chelsea berhasil taklukkan Real Madrid dengan skor 2-0. Kemenangan itu membuat skuad The Blues lolos ke partai final dengan unggul agregat 3-1. Dalam laga tersebut, Timo Werner berhasil jadi kunci kemenangan dengan mencetak 1 gol melalui sundulan. Berkat gol tersebut, Werner sukses mencatatkan 2 rekor sekaligus. Werner jadi pemain Jerman pertama yang mampu mencetak gol sundulan ke gawang Real Madrid sejak 2003-2004. Dan jadi pemain Jerman pertama yang membobol gawang Real Madrid bersama tim non-Jerman. Kepastian kontrak belum jelas, Mohamed Salah dikabarkan akan hengkang dari Liverpool. Sejak didatangkan pada tahun 2017 yang lalu, Mohamed Salah selalu jadi mesin gol andalan di Liverpool. Kontrak Salah di Anfield sebenarnya baru akan berakhir di tahun 2023 mendatang. Pihak manajemen klub juga sudah menjanjikan perpanjangan kontrak untuk Mohamed Salah. Akan tetapi sampai sekarang Salah belum juga mendapatkan penawaran tersebut. Alasannya, Liverpool masih berjuang untuk menembus zona Eropa di musim depan. Kalau gagal, keuangan mereka akan merosot dan bakal kesulitan membayar Salah. Takluk di tangan Manchester City, Mauricio Pochettino meminta UEFA untuk segera menyelidiki wasit yang memimpin laga. Menurut Marco Verratti dan Ander Herrera, sang wasit John Kuipers layak mendapat sanksi dari UEFA. Alasannya, Kuipers melontarkan kata-kata kasar kepada para pemain PSG. Dalam laga tersebut, PSG harus kehilangan Angel Di Maria yang diganjar kartu merah. Saat itu, Angel Di Maria menginjak kaki Fernandinho dengan sengaja. Setelah laga berakhir, sejumlah pemain PSG mendatangi Kuipers untuk menanyakan beberapa keputusannya yang janggal. Terkait hal tersebut, Pochettino menyarankan UEFA untuk menyelidikinya. Tottenham Hotspur dikabarkan tertarik mendatangkan pelatih Atalanta yakni Gianpiero Gasperini. Setelah mendepak Jose Mourinho, Tottenham Hotspur mulai mencari penggantinya. Selain Maurizio Sarri, The Lilywhits juga tertarik mendatangkan pelatih Atalanta yakni Gianpiero Gasperini. Alasannya dalam 3 tahun terakhir Gasperini membuat skuad Ladea jadi salah satu tim terkuat di Italia, padahal mereka nggak mengucurkan dana yang besar. Minat Tottenham Hotspur ini bakal menemui kendala. Alasannya karena Atalanta enggan melepas mantan pelatih Inter Milan tersebut. Atalanta yakin Gasperini akan bawa prestasi yang lebih besar. Arsenal dikabarkan tinggal 1 langkah lagi untuk bisa mendapatkan tanda tangan Guido Rodriguez. Untuk menambah celah di lini tengahnya, Arsenal berniat mendatangkan pemain baru. Apalagi Dani Ceballos bakal segera dipulangkan ke Real Madrid. Gak cuma Ceballos, Lucas Torreira dan Ainsley Maitland-Niles juga memasuki akhir masa peminjamannya. Kedua pemain tersebut juga segera angkat kaki dari Stadion Emirates. Terkait perginya sejumlah pemain tersebut, Mikel Arteta sudah mengincar gelandang Real Betis yakni Guido Rodriguez. Guido juga jadi prioritas utama pembelian skuad The Gunner. Untuk memperkuat sektor pertahanannya, Bayern Munchen dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Achraf Hakimi. Dilansir dari Sportmall, pelatih Bayern Munchen Julian Nagelsmann dikabarkan sedang memantau pemain belakang Inter Milan yakni Achraf Hakimi. Sayangnya skuad di Rotten harus dibuat gigit jari. Alasannya Hakimi dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Hakimi juga masih terikat kontrak sampai tahun 2025. Sementara itu, Hakimi juga sudah merasa bahagia di skuad Nerazzurri. Selain Bayern Munchen, Arsenal dikabarkan juga berminat mendatangkan pemain jebolan Akademi Real Madrid ini. Untuk mempersiapkan skuadnya di musim depan, Borussia Dortmund berencana untuk mendatangkan Chamberlain.
Alex Oxlade-Chamberlain gagal tampil apik bersama Liverpool. Alasannya, Chamberlain mengalami rangkaian cedera dan harus absen selama 3 bulan lamanya. Dilansir dari VHS, mantan pemain Arsenal ini memutuskan untuk hengkang dari skuad The Reds di musim depan. Sementara itu, Chamberlain berharap bisa gabung dengan Borussia Dortmund. Menurut laporan, Liverpool sudah memasukkan nama Chamberlain ke dalam daftar penjualannya di musim panas ini. Chamberlain sendiri akan dilepas harga 20 juta euro atau sekitar 344 miliar rupiah. Kita masuk ke segmen jeda babak pertama. Berkat doa dan kebaikan Mohamed Salah, Ben Bird memutuskan untuk memeluk agama Islam. Sejak mendarat ke Merseyside pada tahun 2017 yang lalu, Mohamed Salah berhasil bawa citra Islam menjadi lebih baik. Saat itu Salah didatangkan dari klub asal Italia, yakni AS Roma. Menurut Departemen Sains Politik Universitas Stanford, aksi kekerasan pada Islam di Inggris menurun sampai 18,9%. Salah satu alasannya karena banyak yang mengagumi Mohamed Salah. Perilaku baik Mohamed Salah juga membuat salah satu pria asal Inggris bernama Ben Bird memutuskan untuk masuk Islam. Padahal sebelumnya Ben Bird adalah haters garis keras agama Islam. UEFA mengadakan rapat untuk membahas jenis hukuman apa yang akan diberikan oleh tim yang mengikuti European Super League. Menurut Football Italia, UEFA bakal melarang 4 tim yang masih ikut European Super League untuk tampil di Champions League selama 1 atau 2 tahun ke depan. Selain itu, UEFA juga akan memberikan denda kepada keempat klub yang belum mundur tersebut. Keempat klub itu adalah Real Madrid, Barcelona, Juventus, dan AC Milan. Keempat klub tersebut masih yakin kalau European Super League bakal tetap berjalan. Alasannya karena kompetisi tersebut bisa membantu finansial mereka. Manchester United dikabarkan akan segera mendapatkan tanda tangan pemain Sevilla yakni Jules Koundé. Sejak bergabung dengan Sevilla pada tahun 2019 yang lalu, Jules Koundé berhasil tampil solid mengawal jantung pertahanan. Hal tersebut membuat Manchester United berniat mendatangkannya. Untuk menggoda Jules Koundé ke Old Trafford, The Red Devils sudah menyiapkan dana yang segar. Mereka siap mengucurkan 45 juta euro atau sekitar 776 miliar rupiah. Akan tetapi Manchester United nggak sendirian dalam hal ini. Kabarnya Barcelona juga tertarik mendapatkan tanda tangan pemain Sevilla tersebut. Walaupun berhasil merebut Scudetto musim ini, Inter Milan masih mengalami krisis finansial. Legenda sekaligus direktur olahraga Inter Milan yakni Javier Zanetti mengungkapkan keresahannya. Zanetti bilang krisis finansial di kubu Sunning Group bisa membuat Inter Milan dijual sewaktu-waktu. Dilansir dari Football Italia, Inter Milan masih bisa bertahan dari krisis finansial ini. Apalagi dalam 2 tahun terakhir Nerazzurri sudah menyuguhkan prestasi yang luar biasa. Krisis finansial ini jadi salah satu alasan mengapa Inter Milan bersedia mengikuti European Super League. Sayang kompetisi tandingan tersebut mendapat banyak kecaman dan ditinggal para pesertanya. Punya daya serang yang kurang buas, AS Roma dikabarkan berniat untuk mendatangkan Isco pada musim depan. Setelah datangkan pelatih anyar, AS Roma masih berniat untuk membenahi skuadnya. Berikutnya, klub ibu kota Italia ini berencana mendatangkan gelandang serang Real Madrid yakni Isco. Sementara itu, kontrak Isco di Santiago Bernabeu cuma tersisa di musim depan. Artinya Real Madrid harus segera menjualnya kalau nggak mau kehilangan Isco secara gratis. Kabarnya Real Madrid sudah mematok harga Isco. Mereka membandrol pemain asli Spanyol tersebut seharga 30 juta euro atau sekitar 517 miliar rupiah. Ansan Greeners berpikir keras untuk melepas Asnawi ke timnas Indonesia. Manajemen klub Ansan Greeners mengabarkan kalau Asnawi mengalami cedera hamstring. Cedera tersebut didapat pada laga kekalahan melawan Seoul Illan. Akibat cedera tersebut, manajemen Ansan Greeners mempertimbangkan untuk enggan melepas Asnawi ke timnas Indonesia. Alasannya karena mereka ingin Asnawi pulih dari cederanya dengan cepat. Sementara itu, Asnawi bilang kalau dia siap bergabung dan membela timnas Indonesia. Akan tetapi, Asnawi serahkan semua keputusan kepada sang pelatih dan manajemen klub Ansan Greeners. Presiden Sriwijaya FC, Henry Zainuddin berbuka puasa dengan Atta Halilintar. Atta Halilintar mengunggah video mengejutkan di Instagram story-nya.
Dalam video tersebut, terlihat Atta dan Henry Zainuddin sedang buka puasa bersama di satu meja. Dalam wawancaranya, Atta meminta doa agar Sriwijaya bisa kembali berlaga di Liga 1 Indonesia. Pernyataan tersebut disambut Henry Zainuddin dengan mengatakan siap. Sebelumnya, Atta memang masuk pemberitaan sepak bola terkait pertemuannya dengan Henry Zainuddin. Banyak yang bilang kalau Atta akan mensponsori skuad Laskar Wong Kito. Pada laga leg kedua semifinal Europa League dini hari tadi, MU dikalahkan AS Roma dengan skor 3-2. Bertanding di Stadion Olimpico, AS Roma tampil agresif di sepanjang jalannya pertandingan. Hal ini terlihat dari jumlah tendangannya yang mencapai 22 tendangan. Hasilnya AS Roma berhasil mencetak 3 gol melalui 1 gol Edin Dzeko, 1 gol Bryan Christen, dan 1 gol bunuh diri Alex Telles. Sementara Manchester United membalas dengan 2 gol Edinson Cavani. Walaupun kalah dengan skor 3-2, Manchester United lolos ke partai final dengan keunggulan agregat 8-5. Sebelumnya The Red Devil berhasil menang 6-2 di Old Trafford. Dalam laga ini, David De Gea tampil bersinar di bawah mistarnya. Dari 12 tendangan mengarah ke gawang, De Gea berhasil mengatasi 9 diantaranya dan cuma bobol 3 kali. Berita terakhir, Arsenal harus mengubur harapannya untuk menjuarai Europa League setelah menahan imbang Villarreal. Menjamu Villarreal di Stadion Emirates, Arsenal cuma bisa bermain dengan hasil imbang. Kedudukan ini menghentikan langkah The Gunner dengan kalah agregat 1-2. Pada laga tersebut, Hector Bellerin jadi pemain yang mendapat banyak sorotan. Bek asal Spanyol tersebut tampil buruk dalam 91 menit pertandingan sebelum akhirnya digantikan oleh Eddie Nketiah. Dilansir dari WhoScored, Bellerin mendapat rating terendah kedua di antara pemain starter lainnya yakni 6,5. Di daftar terendah pertama ada Martin Odegaard yang meraih rating 6,3.